Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori Jürgen Habermas. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Diva Isnia Febriani, rekan saya Farah Mandru Ramadaning Tias, dan rekan saya Muhammad Indra Fanani. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang biodata Jürgen. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Mazhab Frankfurt. Jürgen Habermas adalah penerus dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya, yaitu Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Nah, beliau lahir pada 18 Juni 1929. Pada usia 91 tahun, pada era abad ke-20, beliau menganut aliran filsafat kontinental. Selanjutnya, pokok pemikiran Jürgen Habermas. Jürgen Habermas adalah salah seorang tokoh dari filsafat kritis. Ciri khas dari filsafat kritisnya adalah bahwa ia selalu berkaitan erat dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur penindasan dan emansipasi. Aliran pemikiran kritis ini mulai berkembang sekitar tahun 20-an. Nah, salah satu aliran dalam pemikiran kritis adalah teori kritis masyarakat. Teori kritis ini dikembangkan sejak tahun 30-an oleh tokoh-tokoh yang semula bekerja di Institut für Sozialforschung pada Universitas Frankfurt. Mereka itu adalah Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse, serta anggota-anggota lainnya. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Mazhab Frankfurt. Jürgen Habermas adalah pewaris dan pembaharu teori kritis. Meskipun ia sendiri tidak lagi dapat dikatakan termasuk Mazhab Frankfurt, arah penelitian Habermas justru membuat subur gaya pemikiran Frankfurt. Itu bagi filsafat dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Uraian singkat ini akan mencoba menelusuri perkembangan pemikirannya. Nah, selanjutnya perkembangan pemikiran Jürgen Habermas yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Farah. Perkembangan pikiran Jürgen Habermas yang pertama adalah ilmu dan kebebasan. Postulat tentang kebebasan nilai merupakan ilusi tidak hanya bagi ilmu-ilmu sosial, melainkan juga bagi ilmu-ilmu alam. Melepaskan nilai-nilai dari fakta-fakta sama artinya dengan mempertentangkan sein atau ada yang murni dengan sollen atau seharusnya yang abstrak. Di dalam pengertian mengenai kepentingan dan mengarahkan pengetahuan tercakup dua momen, yaitu pengetahuan dan kepentingan. Habermas lebih lanjut membedakan 4 taraf rasionalisasi. Pertama, rasionalisasi membuka kemungkinan aplikasi metodologi ilmu-ilmu empiris dalam tingkah laku rasional untuk mewujudkan sasaran-sasaran. Kedua, rasionalisasi mencakup pilihan-pilihan atas teknik-teknik untuk penerapan. Ketiga, rasionalisasi sebagai usaha-usaha untuk memenangkan kontrol atas proses-proses tertentu dengan prediksi ilmiah. Pada taraf ketiga ini, menurut Habermas, nilai-nilai bukannya disingkirkan, melainkan justru ditetapkan. Keempat, rasionalisasi mencakup penerjemahan pengambilan keputusan ke dalam mesin-mesin. Mesin akan melakukan rutinisasi keputusan atas dasar nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan masyarakat, sejarah, dan paradigma. Rasionalisasi praksis komunikasi ini adalah dasar khas teori sosial Habermas. Habermas menerima asumsi Marx bahwa sejarah berjalan menurut logika perkembangan tertentu. Hanya ia tidak setuju bahwa teknologi dan ekonomi menjadi motor perkembangan sejarah. Apa yang oleh Marx disebut cara produksi masyarakat, menurutnya justru dimungkinkan oleh proses belajar dimensi praktis moral masyarakat itu, yakni prinsip-prinsip organisasinya. Jadi, kapitalisme adalah sebuah kasus dalam sebuah evolusi sosial, dan dalam kasus itu prinsip organisasi kapitalis memungkinkan ekonomi dan teknologi mengatur interaksi sosial. Karena kapitalis hanyalah sebuah kasus,
peranan teknologi dan ekonomi tidak bisa diuniversalkan untuk segala zaman dan segala bentuk formasi sosial. Dengan asumsi bahwa masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif, Habermas kemudian mengganti paradigma produksi dari materialisme sejarah itu dengan paradigma komunikasi. Jadi sebagai ganti peranan cara-cara produksi, ia mengutamakan peranan struktur-struktur komunikasi sosial dalam perubahan masyarakat. Komunikasi macam ini dilukiskan sebagai komunikasi yang tidak didasari atas legitimasi kekuasaan ideologis, melainkan sebuah diskusi informatif ilmiah. Unsur interaksi kritis dalam politik inilah yang dilihat Habermas sebagai kemungkinan nyata bagi rasionalisasi kekuasaan dalam masyarakat dewasa ini. Rasionalisasi yang demikian disebutnya dengan rasionalisasi praktis etis, yang dalam pengertian klasiknya, dalam pengertian Aristoteles, politik berhubungan dengan etika, ajaran tentang hidup yang baik dan adil dalam polis atau masyarakat. Terima kasih.